Pemanfaatan tanaman obat tradisional saat ini menunjukkan peningkatan yang cukup mengembirakan. Terlebih lagi pada masa pandemi COVID yang tengah melanda Indonesia. Hal ini didukung dengan kuatnya budaya dan tradisi penggunaan jamu secara turun-temurun di masyarakat Indonesia, baik untuk meningkatkan kesehatan atau promotif, mencegah penyakit atau preventif, mengobati penyakit atau kuratif, maupun untuk pemulihan kesehatan atau rehabilitatif. Seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap kualitas dan kuantitas produk tanaman obat yang memenuhi syarat mutu dan keamanan, perlu dilakukan pengolahan pasca panen tanaman obat yang memenuhi standar, di mana selalu diperhatikan aspek higiene dan sanitasi tempat pengolahan, serta selalu dilakukan pemantauan kualitas produk di setiap tahapan proses pengolahan. UPTD Laboratorium dan Pengujian Obat Tradisional merupakan unit pelaksana teknis dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali, yang salah satu tugas dan fungsinya adalah melakukan produksi dan pengujian bahan baku tanaman obat dan obat tradisional, di samping mengelola dan mendistribusikan perbekalan kesehatan ke seluruh wilayah Provinsi Bali. Unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2019 ini mempunyai 3 tempat pengolahan pasca panen tanaman obat yang dilengkapi dengan laboratorium sederhana untuk menguji mutu bahan baku tanaman obat dan obat tradisional yang diproduksi. Lokasi pusat pengolahan pasca panen tanaman obat Provinsi Bali terdapat di 3 kabupaten, Karangasem, Bangli, dan Kabupaten Tabanan. Dengan berdirinya pusat pengolahan pasca panen tanaman obat, diharapkan dapat turut serta mempercepat terwujudnya visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Wujud peran serta yang dapat diberikan yaitu produksi Simplisia di Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat Provinsi Bali melalui beberapa tahapan. Proses penerimaan bahan baku. Dilakukan identifikasi tanaman dan pemeriksaan organoleptis terhadap bahan baku yang diterima. Juga dilakukan penimbangan untuk mengetahui berat bahan baku awal. Sortasi merupakan kegiatan untuk memisahkan hasil panen yang baik dengan yang rusak atau cacat dan memisahkan benda asing baik organik maupun anorganik. Sortasi harus dilakukan secara hati-hati agar hasil tidak rusak. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan kotoran yang melekat pada bahan tanaman obat. Di Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat Provinsi Bali, pencucian dilakukan dengan seksama dengan bantuan peralatan pengolahan pasca panen yang sesuai. Pencucian harus dilakukan beberapa kali dan tidak boleh direndam terlalu lama karena akan mengakibatkan zat aktif yang terkandung dalam bahan tanaman obat larut dan terbuang bersama air pencucian. Setelah dilakukan pencucian, bahan tanaman obat ditiriskan pada rak penirisan. Perajangan. Perajangan dilakukan untuk memperkecil ukuran bahan tanaman obat agar proses pengeringan selanjutnya menjadi lebih cepat. Proses perajangan di Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat Provinsi Bali dilakukan dengan mesin perajang yang sesuai untuk rimpang, daun, maupun herba agar hasil perajangan lebih seragam. Untuk perajangan rimpang perlu diperhatikan ketebalannya. Jika terlalu tebal, maka pengeringan akan memakan waktu lama dan memungkinkan tumbuhnya jamur. Sedangkan jika terlalu tipis, maka memungkinkan hilangnya zat aktif yang akan dimanfaatkan. Pengeringan. Pengeringan bertujuan untuk menjaga kualitas bahan tanaman obat agar tidak mudah rusak dan tahan disimpan dalam waktu lama. Proses pengeringan bahan tanaman obat di Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat Provinsi Bali dilakukan dengan menggunakan sinar matahari di dalam rumah pengering hybrid dengan suhu yang dapat diatur antara 40 sampai 60 derajat Celcius.
Apabila sinar matahari kurang memadai atau pada malam hari, pengeringan dilakukan dengan bantuan energi listrik ataupun energi gas. Dengan pemanfaatan energi alternatif seperti ini, proses pengeringan di P4TO Bali menjadi lebih cepat meskipun di musim penghujan. Selama proses pengeringan di rumah pengering hybrid, selalu dilakukan pemantauan kadar air dengan metode gravimetri. Teknik pengambilan sampel sudah dipahami oleh staf laboratorium di Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat Provinsi Bali untuk menjamin hasil pengukuran kadar air yang diambil benar-benar mewakili kadar air keseluruhan bahan yang dikeringkan. Apabila kadar air sudah mencapai kurang dari 30%, maka pengeringan di rumah pengering hybrid dihentikan. Pengeringan dilanjutkan dengan menggunakan oven dengan suhu kurang dari 60 derajat Celcius untuk menurunkan kadar air menjadi kurang dari 10%. Proses selanjutnya adalah sortasi kering. Proses ini dilakukan dengan memeriksa kembali apabila masih terdapat bagian tanaman yang rusak atau pengotor seperti kerikil, pasir, maupun benda asing lainnya. Tahapan proses pengolahan Simplicia yang terakhir adalah pengemasan dan pelabelan. Simplicia yang sudah dikeringkan harus segera dikemas agar kualitasnya tetap terjaga. Bahan pengemas yang baik dapat melindungi Simplicia dari kerusakan fisika maupun kerusakan kimiawi. Pelabelan pada kemasan dilakukan untuk memberi identitas produk. Pada label dicantumkan nama produk, bagian tanaman yang diolah, sumber bahan tanaman obat, tanggal pengemasan, tanggal produksi, dan kadar air produk. Selanjutnya, Simplicia didistribusikan ke konsumen untuk diolah menjadi produk lainnya. Berikut adalah Simplicia dan serbuk Simplicia yang sudah dihasilkan di Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat Provinsi Bali. Serbuk Simplicia adalah Simplicia yang sudah digiling menjadi serbuk halus agar mudah diramu menjadi bahan-bahan lainnya. Berikut adalah contoh produk obat tradisional yang dibuat dari Simplicia tanaman obat. Jamu segar, teh herbal, ramuan Simplicia, ramuan serbuk Simplicia, param atau di Bali disebut boreh, minyak urut atau minyak oles. Simplicia juga dapat diolah menjadi kosmetika herbal seperti lulur, baik berupa lulur basah yang berbentuk krim maupun lulur kering yang berbentuk bubuk. Tarif produk dan jasa usaha pengolahan bahan baku tanaman obat di UPTD Laboratorium dan Pengujian Obat Tradisional tertuang dalam Peraturan Daerah Bali Nomor 7 Tahun 2021. Di masa sekarang ini, dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat dan gencarnya program pemerintah dalam mengajak masyarakat untuk memulai memanfaatkan obat tradisional dalam upaya promotif, preventif, dan bahkan untuk upaya kuratif dan rehabilitatif, diperlukan obat tradisional yang bermutu, aman, dan berkhasiat. Masyarakat dapat memilih obat tradisional sesuai kebutuhannya, baik dalam bentuk jamu, obat herbal terstandar, maupun fitofarmaka. Apabila dipilih jamu sebagai solusi untuk masalah kesehatan yang dialaminya, masyarakat dapat membuat sendiri dari bahan segar maupun dari Simplicia tanaman obat yang disiapkan secara higienis. Keterbatasan lahan tanam apotek hidup di halaman rumah diharapkan tidak lagi menjadi kendala untuk mengkonsumsi jamu buatan sendiri secara teratur, karena jamu dapat disiapkan dari bahan Simplicia kering. Proses pengeringan yang dilakukan di Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat Provinsi Bali sudah dilakukan sesuai prosedur sehingga kadar zat aktif yang terkandung di dalam tanaman obat tidak mengalami kerusakan. Proses yang higienis di P4TO Bali juga menghindarkan produk Simplicia dari kontaminasi debu, serangga, hewan pengerat, jamur, maupun mikroba yang dapat membahayakan kesehatan. Ayo,
Manfaatkan produk dan layanan yang dihasilkan di Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat Provinsi Bali. Kami ada untuk membantu Anda, petani tanaman obat, pengusaha obat tradisional dan pengusaha kosmetika herbal, pemberi layanan kesehatan tradisional, serta para peneliti tanaman obat dalam memperoleh bahan baku tanaman obat terstandar. Mari kita wujudkan sehat bersama USADA Bali dengan mengoptimalkan penggunaan bahan baku tanaman obat lokal Bali.